Nah, saudara-saudara, Galatia adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, sangat penting bagi orang Kristen maupun juga bagi orang Yahudi Kristen. Ya, kenapa demikian, saudara? Karena ya ada sebagian orang Yahudi yang masih uh, menjalankan hukum Taurat dan mereka meminta supaya orang-orang bangsa lain yang percaya Yesus mereka masih harus ya menjalankan hukum Taurat sebagai syarat supaya mereka diselamatkan. Tapi melalui surat ini Paulus ingin menjelaskan kepada tentu orang Yahudi dan kepada kita bahwa kita tidak perlu lagi menganut atau menjalankan hukum Taurat. Nah, pasal pertama dan pasal yang kedua telah kita bahas, itu adalah bagian di mana Paulus secara personal memperkenalkan mereka bahwa dia Rasul Yesus Kristus, ya dia yang dipilih, yang dia diutus untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian kita telah membahas pasal 3, 4 adalah bagian di mana Paulus ingin menekankan tentang doktrin. Nah, Paulus ini orang rasul yang hebat luar biasa ya, bahwa doktrin penting bagi kita. Yes, kita mengatakan penting. Tanpa ada doktrin, ya bagaimana kita bisa hidup menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka itu doktrin penting bagi kita, bagi orang Kristen, tentu bagi local church. Nah, kemudian kita sampai ke pasal yang kelima dan enam, itu adalah bagian praktikal. Nah, jadi saudara lihat tulisan Paulus itu hebat ya. Ya, doktrin dia tekankan dulu, kemudian harus dipraktekkan. Namanya praktikal. Nah, dalam praktikal artinya orang-orang Kristen yang beriman, yang telah memiliki doktrin harus mempraktekkan ya apa yang dia percaya, apa yang dia imani ya. Nah, sekarang kita akan lihat pasal yang kelima, saudara ya. Mari kita lihat apa konteksnya atau isi daripada pasal yang kelima ini. Ya, itu akan dibagi dua bagian ya. Ayat 1 sampai 15 itu saya kasih judul Yesus Sang Pembebas kita. Ya, tak ada yang lain. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ada bagian yang kedua itu tentang keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging kita. Mari kita baca firman Tuhan ya. Paulus menulis atau firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau terjemahan bahasa Inggris dia harus pakai dulu stand fast ya, berdirilah teguh. Oke, kita ini TB-nya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara, di sini ditekankan bahwa Kristus, Yesus yang telah membebaskan kita, ya, telah membebaskan kita, ya. Jadi, ya, jangan lagi kita mau dikenakan perhambaan, karena kita telah benar-benar dibebaskan oleh Yesus sang, makanya saya mengatakan sang pembebasan. Yesus sang pembebasan. Karena itu you harus berdiri teguh. Nah, kenapa harus berdiri teguh, saudara-saudara? Karena ada sebagian orang Yahudi kan membujuk-bujuk, ya kan, ya ingin mengajak mereka, you nggak cukup hanya percaya Yesus saja, you harus disunat, you harus mentaati hukum Taurat dan yang lain-lain. Oke, nah, saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini sangat jelas ya menyatakan bahwa kita dibebaskan
Maka itu kita harus pegang teguh ajaran yang disampaikan Paulus supaya kita tidak ditarik sana, ditarik ke sini. Oke. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, sesungguhnya aku Paulus. Nah, dia ingin mengatakan aku ini Paulus ya, ya Rasul Paulus untuk berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, tidak ada faedahnya. Percuma ya Yesus mati untuk kita menebus dosa kita. Kalau misal sunat itu masih berlaku. Oke. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ya, setiap orang ya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, kalau kamu disunat ikut aturan hukum Taurat, ya kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya, sanggup nggak kita melakukannya semua itu? Nggak sanggup, saudara. Kita harus jujur. Apalagi orang Yahudi, nggak sanggup mereka melakukan seluruh hukum Taurat itu. Nah, ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Paulus mengatakan, ya, kalau yuk lakukan itu semua, ya ayo dilepas atau di luar Kristus. Gitu loh. Nah, sampai hari ini kan orang Yahudi kan masih ngotot ya. Ya, mereka ngotot artinya ya mereka tetap berada dalam hukum Taurat dan mereka nggak mau percaya Yesus. Ya, di luar Kristus mereka. Ya, sama sekali tidak apa nama itu ya, apalagi mereka nenek moyang mereka kan yang menyalibkan Yesus, menolak Yesus Kristus, gitu kan? Nah, saudara kita lihat ayat yang keempat tadi, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu nggak dibenarkan. Gimana bisa dibenarkan? Nggak mungkin, saudara ya. Ya, tidak mungkin itu. Karena itu kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mentaati hukum Taurat, kasih karunia itu artinya apa ya? Bahwa kita ini diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Ya, kita dibenarkan karena iman dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat itu yang dijadikan kebenaran. Dah. Makanya kalau saudara baca di Roma pasal yang ke-10, nah coba kita kembali ke Roma pasal yang ke-10 ya. Ini argumentasinya Rasul Paulus. Ya, dia mengatakan demikian. Oke. Ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, orang Yahudi perlu diselamatkan. Oh iya, jadi orang Yahudi masih pikir kami melakukan hukum Taurat, kami pasti selamat. Dah. Paulus berkata, yuk mereka perlu diselamatkan. Kenapa? Nah, kan ada alasan ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah ya. Semangat wah, melayani, membaca hukum Taurat, macam-macam kan semangat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. Ya kan? Kemudian ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka, nah perhatikan, tidak mengenal kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Nah, yaitu Yesus itu yang sudah datang itu yang kita percaya dengan iman. Hanya dengan iman kita percaya Yesus yang mati itu kita diselamatkan, itu kebenaran gitu loh. Kebenaran Allah ya. Tetapi tanpa pengertian yang benar, apa namanya itu? Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya mereka membangun kebenarannya sendiri. Oh ya, kamu harus bersunat lagi. Kalau tidak, kamu tidak dibenarkan. Kamu tidak masuk surga. Mereka membangun kebenaran diri sendiri. Oke. Nah, kita kembali ke teks lagi di Galatia pasal yang kelima. Oke. Nah, kita lihat di ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti.
hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, maksudnya apa ini? Orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Ya, you mau sunat, tidak bersunat, ya bagi Kristus, ya nggak ada efeknya, tidak ada yang sesuatu yang bisa dibanggakan situ, enggak ya. Nah, masalahnya begini, saudara, ada orang Kristen yang lain, oh ya kita ikut sunat supaya kita menjadi orang Kristen yang agak sedikit ke Yahudi-Yahudian. Nggak ada begitu. Kemudian adalah orang Kristen sebagian lagi, dia pakai apa yang di kepala sedikit yang putih sini, apa ya saya taruh, wah jadi dia seperti Kristen Yahudian gitu loh. Saudara bisa lihat itu orang-orang Kristen, apalagi mereka yang dari Indonesia ya, ya. Kemudian mereka nyanyi lagu-lagu roh, lagu-lagu Yahudi lagi, ya, biar biar sedikit ke Yahudi-Yahudian. Maka itu kan ya sebagai orang Kristen kan suka menyapa orang shalom, shalom gitu ya. Ya shalom dengan bahasa Indonesia salam itu artinya sama, saudara ya. Ya kalau orang menyapa saya, dia bilang, Pak Daniel, shalom. Ah, ya oke, nggak ada masalah. Shalom. Ya, itu kan bahasa Ibrani kan shalom. Ya bahasa Arab itu salam. Sama di Indonesia kan kita bilang salam. Itu artinya sama, peace. Ya salam, ya shalom. Kenapa mau pakai shalom? Supaya kita orang Kristen katanya mereka mengidentifikasi diri kita, kita ini Kristen beda dengan agama yang lain gitu loh. Nah, saudara ya. Oke. Nah, ini ada orang Kristen yang maunya seperti gitu ya supaya ada ke Yahudian diri sedikit gitu-gitu ya. Ya, kita tidak perlu begitu ya. Kenapa? Karena kekristenan dengan Yudaisme ini berbeda. Ya, maka kita sudah membahas mengenai perbedaan eh, apa nama itu iman dan juga uh, hukum Taurat itu kan berbeda sekali ya. Memang ada kaitannya. Memang hukum Taurat itu adalah pembimbing kita. The school of namanya uh, school apa namanya ya bahasa Inggrisnya pembimbing kita bilang ya. Oke, okay? School master. Oke, okay? Yang membimbing kita kepada Kristus dan begitu. Oke, kita lihat ayat yang ketujuh. Lalu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Nah, ada orang yang sedikit mau condong ke sana-sana gitu loh. Orang-orang Kristen yang ada di Galatia itu, gitu kan? Nah, kemudian 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Nah, Dia yang memanggil kamu itu siapa? Oke, tentu di sini ada menunjuk kepada Dia itu Kristus ya. Nah, ayat ke-9 mengatakan demikian. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, ini Paulus menganalogi dengan kata ragi. Apa itu ragi? Kalau di Alkitab, ya kalau kita lihat Yesus, ya kalau bertemu dengan orang Farisi dan Saduki, dia berkata kepada murid-muridnya, ya itu ajaran Farisi dan Saduki itu seperti ragi, ragi, ya saudara bisa baca itu ragi itu di Markus berapa tadi? Ya, atau di Matius tuh juga ada, di Markus juga ada itu ya. Markus 8 atau ya. Nah, itu ragi, ragi orang Farisi. Teaching, ajarannya bisa mempengaruhi mereka. Dia jadi orang ya Yahudi itu mempengaruhi orang-orang Kristen yang ada di Galatia ya. Nah, itu bisa di Matius pasal yang ke-6 16 11 12 nah itu ada kata ragis itu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang di Markus pasal 8 ayat 15. Nah, di situ juga ada kata ragi ya. Nah, sudah ayat ke-10 kita lihat. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, Paulus mengatakan, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacau kamu, nah ini ada orang-orang yang mengacau orang Yahudi, orang-orang Kristen di Galatia ini. Ia akan menanggung hukumannya.
siapapun juga dia. Kemudian ayat 11. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Ini tanda tanya ya. Oke. Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Ya, tentu Paulus tidak memberitakan sunat. Tidak lagi ya. Dia memberitakan Injil keselamatan. Kemudian kita lihat ayat 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Jadi Paulus dengan agak uh, kata kutip kasar gitu ya. Lebih baik mereka itu yang mau bujuk-bujuk kamu itu, ya mau narik-narik kamu itu, menghasut-hasut kamu itu, dikebiri saja mereka ya. Dia kelihatan agak sedikit kata marah di sini ya. Oke. Nah, ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Puji Tuhan. Ya orang-orang Kristen kan Galatia kan telah dipanggil ya. Dipanggil waktu mereka mendengar Injil Rasul Paulus, kan mereka kan call, dan dipanggil. Ya, dipanggil oleh Tuhan dan mereka percaya. Mereka telah dibebaskan oleh Sang Pembebas itu Yesus Kristus kan. Untuk dipanggil apa? Merdeka. Kata merdeka ini ya artinya free ya, free from something ya. Bahasa Inggrisnya di sini liberty ya. Saudara kalau yang pernah ke Amerika, ke New York, Aswin mungkin pernah ke New York ya, mungkin pernah ke itu ya, Liberty Statue ya. Apa nama itu? Liberty yang terkenal itu, patung Liberty ya, yang terkenal di New York ya. Nah, itu melambangkan kebebasan. Amerika itu negara free country yang bebas, bebas berbicara, bebas dalam segala hal ketakutan. Itu adalah hak asasi manusia yang kita miliki. Nah, negara Amerika menjadi negara demokrasi yang bebas itu karena fondasi undang-undang dan prinsip-prinsip kehidupan pemerintah Amerika itu karena berdasarkan firman Tuhan. Prinsip-prinsip of the Bible ya. Makanya Amerika itu kan disebut negara Kristen. Ya, founding father-nya kan semua kan orang Kristen. Makanya mereka disebut the free country. Bebas beribadah, bebas ngomong, protes boleh, boleh tidak ditangkap kan. Makanya ada patungnya apa namanya patung liberty. Nah, kita sebagai orang Kristen sudah dibebaskan. Lah, bebaskan dari mana? Tentu dari perhambaan hukum Taurat. Nah, salah satunya itu ya kita dibebaskan dari cangkramannya si setan, gitu kan? Kita dibebaskan dari dosa, ya. Nah, kita menjadi orang yang bebas dalam arti secara rohani, tetapi di dalam arti secara umumnya ya kita bebas dalam arti ya kita artinya gini, bebasnya di dalam arti umumnya kita ini ya seperti kita di negara Indonesia, ya kan? Kita punya kebebasan ya menurut undang-undang yang ada di Indonesia, ya. Jangan sampai kita sudah merdeka, ya kita bisa melakukan segala hal-hal yang nggak benar ya, tidak boleh. Ya, saya harus tunduk kepada hukum-hukum yang ada di Indonesia. Tetapi dalam segala aspek hidup, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, apalagi yang minoritas dan sebagainya, ya kita bisa belum merasakan kebebasan secara humanis ya. Nah, kata humanis. Ya, ada yang mau bangun gereja masih dihalang-halangi dan sebagainya. Berarti itu belum bebas sepenuhnya dalam arti humanis, saudaraku ya. Oke. Nah, jadi Paulus di sini mengatakan kita sebagai orang Kristen ya kita telah dibebaskan ya. Nah, telah dibebaskan itu jangan kita salah mempergunakan kebebasan ini. Nah, ada ayatnya berikutnya. Coba ayat yang ke-13. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainnya seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kalau kita sudah bebas,
Jangan menyalahgunakan kebebasan. Oh ya, aku sudah bebas dari dosa supaya sekarang Yesus, aku boleh ya sedikit-dikit kembali lagi ya ke hidup yang lama ya. Sampai aku mau enjoy ya. Anda bukan begitu. Kita tidak boleh mempergunakan kebebasan itu. Karena Tuhan sayang saya. Kalau saya jatuh dalam dosa kan Tuhan masih mau selamatkan saya. Nah, nggak bisa. Kita tidak boleh begitu ya. Nah, seperti Indonesia ini kan sebentar akan merayakan memperingati kemerdekaan Indonesia ya dari penjajahan ya. Nah, sekarang kita telah dimerdekakan ya. Setelah itu, setelah merdeka, kita mau apa negara ini? Ya, harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Tapi realitanya kan banyak hal-hal yang negatif ya, banyak yang belum bebas sebebasnya dalam arti pengertian secara humanis, saudara ya. Oke, jadi ayat 14, sebab seluruh seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, karena itu Paulus ini mau mengatakan, kalau kita sudah bebas, bebas merdeka, dalam hukum Taurat kita nggak perlu lagi. Kalau arti pengertian kita telah dimerdekakan dari cangkraman si setan, si dosa itu. Oke, nah hukum Taurat aja membuat satu rangkuman saja bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seharusnya ada dua hukum itu. Ya, ada seorang anak muda kan datang kepada Yesus. Hukum pertama aku apa ya? Ya, karena hukum yang kedua aku apa? Yang pertama kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini hukum Taurat hanya menunjukkan apa ya, our practical life itu ya kita harus mempraktekannya ya dalam kehidupan kita. Ya, saling mengasihi sebagai anggota jemaat local church. Oke. Okay? Nah, ini yang pertama kita lihat ya. Kemudian yang bagian yang kedua itu adalah di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26 ini adalah keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, saudara, setelah saudara percaya Tuhan Yesus, saudara kan sudah yakin kita telah dimerdekakan kan? Kita telah dibebaskan kan secara arti pemahaman teologi ya. Tetapi saudara ingat kita ini masih ada tubuh, daging, keinginan daging. Nah, keinginan daging tubuh ini kan belum dilepaskan. Dengan artikannya belum dilepaskan, masih ada melekat dalam diri kita ya, secara manusiawi. Nah, tapi kita dalam arti rohani kan saya mengatakan ya, our positions di hadapan Tuhan. Kita ini orang kan sudah merdeka dan kita posisinya adalah anak-anak Allah. Kita adalah miliknya. Kita telah diselamatkan, kita telah diampuni dosa kita. We are redeemed. Ya? Nah, tetapi kita masih hidup di dunia ini loh. Masih punya keinginan daging dalam tubuh ini. Ya, tubuh ini yang telah diri kita yang telah diselamatkan masih bisa mengikuti keinginan daging. Dalam arti bisa berbuat dosa lagi. Bisa nggak? Bisa. Nah, jadi kita lihat ini ayat ini mengatakan demikian. Mari kita coba lihat. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan yang lain-lain. Nah, saudaraku, kita lihat. Maka Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh.
Betul. Saudara percaya Kak? Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pada waktu saudara percaya, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka saudara punya Roh Kudus. Ya kan? Ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, Roh Kudus. Maka itu Roh Kristus yang tinggal dalam diri kita. Nah, itu di pasal yang kedua atau tiga yang Galatia ada sana ya. Ya, Tuhan kirim itu roh anaknya, roh Kristus yang ada dalam hati kita. Artinya roh Kristus, roh Kristus atau roh anaknya itu kan roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa atas nama Yesus. Maka kita mengatakan roh kudus itu disebut dengan comforter, penghibur. Di Yohanes pasal 14, 15, 16, saudara bisa baca. Dia helper, dia comforter, dia roh kebenaran, dan sebagainya. Nah, dia adalah pribadi Allah yang ketiga, saudara. Nah, bukan banyak, ada yang mengatakan tidak percaya dengan Trinity, ya, doktrin Trinity ini pendeta besar banyak sekarang di YouTube, saudara. Tidak percaya itu Allah Trinitas. Allah itu esa tapi tiga pribadi. Itu kan jelas Roh Kristus, Roh Yesus. Ya kan Roh Yesus, ya Yesus sendiri ya. Kita bilang dah, Roh Kudus ya Roh Kudus. Yesus adalah pribadi yang kedua yang dilahirkan oleh Maria gitu loh. Manusia punya daging, tapi daging Yesus yang sejati itu tidak berdosa. Beda dengan kita, berdosa karena keturunan dari Adam. Nah, itu yang harus kita ingat. Beda, saudara-saudara ya. Ingat, Yesus tanpa ada dosa. No sin. Satu dosa pun nggak ada Yesus. Kalau Yesus punya dosa, dia manusia seperti kita. Tapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tanpa ada cacat celah, ya, yang dilahirkan oleh Maria. Oke. Nah, jadi Paulus mau saudara dan saya kita dalam hidup praktek Roh Kudus pimpin saya supaya saya tidak melakukan kehendak daging saya. Agar hidup saya melakukan yang berkenan kepadamu. Kan begitu. Nah, kita harus mohon doa. Memang kadang-kadang dalam pergumulan hidup kita, dalam praktek kita sebagai hidup orang Kristen, kita masih kadang-kadang mau ikut keinginan daging. Ya, mau kita harus, oh Kudus tolong saya, kan begitu. Nah, saudara, kita lihat perbuatan daging itu nyata. Ya, dia di ayat yang ke-19 sudah bisa baca. Percabulan. Cabul itu adultery. Itu adultery, orang Kristen bisa buat adultery nggak? Masih bisa. Banyak pendeta besar dan sebagainya di Amerika kan jatuh ke dalam perzinahan. Nah, itu namanya adultery. Yang sudah menikah, lalu sepasangnya dia berzina dengan orang yang lain yang sudah nikah. Nah, itu percabulan. Bukan percabulan. Ya, itu adalah percabulan. Nah, kemudian ada lagi yang itu adalah perjinahan, sorry ya, perjinahan ya. Perjinahan, oke. Nah, kemudian itu bahasanya adultery. Kemudian ada lagi percabulan. Nah, di sini di TB itu hilang ada kata satu namanya adultery. Harus adultery dulu, kemudian baru percabulan. Nah, saudara kasih tanda ya di situ ya. Harus duluan dulu, coba lihat teksnya King James Version. Saudara baru bisa lihat. Nah, adultery dulu ya. Sudah adultery, baru kita lihat percabulan. Percabulan itu apa? Bahasa Indonesia. Artinya begini, orang yang belum nikah. Yang belum nikah. Biasanya ini anak-anak muda ini. Nah, makanya sekarang katanya pemerintahan mau kasih itu ya, kondom untuk anak-anak ya. Kadang-kadang kita dengar, itu lucu juga ya pemerintahan itu udah kehilangan apa ya? Kehilangan, nggak tahu lah gitu ya. Kenapa? Karena pergaulannya bebas sekali ya. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia anak-anak muda ini. Nah, jadi ini bisa terjadi percabulan. Nah, makanya Alkitab ini hebat. Firman Tuhan tuh
sudah menuliskannya terjadi. Zaman-zaman dulu juga punya apa juga bisa begitu ya. Terjadi percabulan. Jadi yang belum married itu ya. Nah, berhubungan seks gitu loh. Nah, kalau di Alkitab Perjanjian Lama, kalau ketahuan kamu begitu, kamu disuruh nikah, tidak dihukum ya. Not adultery. Kalau kamu adultery, kamu dilemparin batu. Tapi kalau sepasang ini laki perempuan ketahuan, nah langsung disuruh nikah itu, dipaksa nikah, oke? Okay? Ya, itu yang terjadi. Kemudian kecemaran. Nah, kita buat tubuh kita cemar dengan berbagai macam-macam. Ada lagi fornication, uncleanness, and yang lain lagi ya. Nafsu apa tuh? Coba lihat di bahasa Inggris. Lasciviousness itu ya. Itu ada hubungan dengan nafsu juga kedagingan yang ingin kecenderungan seksualitas dengan hal yang lain ya. Penyembahan berhala dengan jelas ya. Sihir, main sihir. Perseteruan, nah ini yang sering terjadi. Perselisihan, oh, banyak. Iri hati, setiap hari kita lihat manusia kadang amarah, wah ini itu tentang manusia yang suka marah. Kepentingan diri sendiri, ya ego yang tinggi. Oh ya, pencitraan. Wah, apa deh? Dissension. Apa itu coba bahasa King James-nya itu ya? Oh, banyak ya, adultery, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, marah, strife itu gak perjuangan ya selaku ingin yang angin apa berentam aja ya. Sedition itu artinya sedition ini ada satu godaan-godaan sedik ya dengan hal-hal yang lain ya. Heresy itu adalah penyesatan ya sebenarnya ya. Penyesatan. Kalau TB terjemahannya roh pemecah. Oke, ada orang-orang yang mau memecahkan gerejanya dengan ajaran-ajaran yang palsu kan begitu ya. Kemudian 21 ya iri hati dan sebagainya dan ya, hal yang banyak sekali terjadi Saudara ya. Oke, mari kita lihat lagi. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ini banyak salah tafsir ayat ini ya. Nah, kalau orang yang nggak percaya, unsaved people, tidak percaya Tuhan, melakukan semua ini nggak mungkin bisa masuk surga punya kan? Tidak, dia masuk surga. Nah, kalau orang Kristen ya ya ada melakukan hal-hal yang demikian gitu ya, maka di sini mengatakan dia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, betul nggak? Bagian loh, namanya not inherit. Coba betul nggak kata bahas inherit di situ ya? Bahasa ini, no, oke, ya inherit. Nggak ada sesuatu yang dia dapat nanti dalam kerajaan surga. Ya kasihan dia ya. Karena karena dia lakukan ini, gitu, hilang semua itu rewardnya, saudara-saudara ya. Ya memang orang Kristen bisa lakukan itu dan dia bisa sadar ya, dia bisa bertobat kembali. Tentu jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Itulah Tuhan itu maha pengasih ya kepada kita ya, luar biasa ya. Oke, nah ini adalah kedagingan. Kalau kita ikut daging, kita menghasilkan buahnya yang ini. Nah, sekarang kita lihat keinginan roh menghasilkan buah apa? Buah roh. Nah, buah the fruit of the spirit. Nah, apa itu? Kalau kita dipimpin Tuhan itu kita menghasilkan the fruits of the spirit. Yang pertama itu love. Oh ya, kasih. Paulus meletakkan kata pertama itu kasih. Oke. Nah, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasa diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, nah saudara perhatikan, yuk kalau milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah, jadi kesimpulannya, perbedaan keinginan daging dan juga keinginan roh sangat real nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Ya, biarlah kita selalu mohon
Roh Kudus pimpin hidupku sehingga aku memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.